Frederick Winslow Taylor atau yang biasa disebut dengan Taylor merupakan bapak teknik industri. Taylor merupakan mechanical engineer yang mengaplikasikan pendekatan engineering pada lantai pabrik. Selanjutnya, pendekatan tersebut dinamakan dengan industrial engineering. Selain itu, Taylor juga bekerja sebagai manajemen konsultan. Awalnya Taylor berencana untuk berkuliah di Harvard, namun ia memiliki masalah pada penglihatan. Setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi pekerja magang pada Enterprise Hydraulic Works. Setelah menyelesaikan masa magang, ia bekerja pada Midvale Steel Company sebagai foreman dan mulai menganalisis serta menangani permasalahan mengenai produktivitas. Selama bekerja, Taylor juga berkuliah di Stevens Institute of Technology. Setelah lulus berkuliah dan menjadi mechanical engineer, ia bekerja sebagai chief engineer pada perusahaan yang sama, yaitu Midvale. Dan akhirnya ia memutuskan untuk menjadi konsultan pada perusahaan Bethlehem Steel. Setelah resign dari perusahaan Midvale, Taylor selanjutnya bekerja di Bethlehem Steel. Taylor melakukan eksperimen pig iron yang kemudian menjadi salah satu prinsip yang paling terkenal dari Taylor. Eksperimen ini dilakukan dengan cara membentuk suatu metode yang tepat dalam kegiatan pengangkutan besi kasar ke gerbong barang bersama dengan perubahan insentif pekerja, di mana pekerja yang membawa besi kasar seberat 92 pon ke gerbong barang dapat meningkatkan produktivitas mereka yang awalnya 12,5 ton per hari menjadi 47-48 ton per hari. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan sistem yang diberlakukan oleh Taylor dan kenaikan insentif pekerja. Pada awalnya, pekerja akan terus-menerus mengangkut besi kasar ke gerbong barang tanpa adanya istirahat. Namun, sistem ini akan membuat pekerja semakin lama semakin lelah dan semakin lambat dalam mengangkut besi kasar. Oleh karena itu, Taylor memberlakukan perubahan pada sistem di mana pekerja akan mendapatkan istirahat dalam frekuensi yang tinggi, namun dalam waktu yang singkat pula. Kemudian, insentif pekerja yang semula $1,15 dinaikkan menjadi $1,85. Perubahan sistem ini dan juga perubahan insentif pekerja membuat pekerja menjadi lebih produktif dan juga lebih bersemangat dalam bekerja. Selain melakukan eksperimen Big Iron, Taylor juga melakukan eksperimen lain yang dinamakan Shockwave eksperimen saat ia berada di perusahaan Bethlehem Steel. Taylor melihat bahwa setiap pekerja menggunakan jenis dan ukuran shockwave yang sama untuk semua jenis pekerjaan, baik yang ringan maupun berat. Menurut Taylor, hal ini akan menyebabkan ketidaksesuaian. Misalnya, kegiatan menyokop besi yang sangat berat dan juga menyokop pasir yang sangat ringan. Kode pekerjaan ini memiliki beban yang sangat berbeda, sehingga jika menggunakan alat yang tidak sesuai, hal akan menghambat para pekerja dalam melakukan pekerjaannya, dan hal ini juga akan menyebabkan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, Taylor berinisiatif untuk membuat sekop yang sesuai dengan jenis beban pekerjaan yang digunakan. Taylor merancang sekop dengan gagang panjang untuk mengangkut pasir dan sekop dengan gagang pendek untuk mengangkut besi. Hal ini dilakukan agar beban yang diangkat sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Eksperimen Taylor yang menyesuaikan beban pekerjaan dengan alat bantu yang digunakan ini telah berhasil meningkatkan produktivitas dan juga menurunkan biaya penanganan material yang dulunya 8 sen per ton menjadi 3 sen per ton. Berkat pengalaman dan temuan Taylor, Taylor menemukan prinsip dasar ilmiah yang dikenal sebagai The Principle of Scientific Management atau prinsip manajemen ilmiah yang dipublikasikan pada tahun 1911. The Principle of Scientific Management terdiri atas 4 prinsip dasar. Yang pertama, setiap pekerjaan harus dianalisis secara ilmiah dan mengembangkan metode ilmiah untuk elemen pekerjaan. Yang kedua, memilih, melatih, dan mengembangkan pekerja. Yang ketiga, bekerja sama dengan para pekerja untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Yang keempat, adanya pembagian pekerjaan antara manajemen dan juga pekerja. Manajemen melaksanakan tugas seperti perencanaan dan pekerja melakukan tugas yang telah ditentukan. Setelah itu, banyak manajer pabrik yang menerapkan prinsip yang ditemukan oleh Taylor tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa kritik terhadap temuan Taylor, seperti pekerjaan menjadi monoton dan tidak mengembangkan keahlian para pekerja. Lalu, pekerja selalu berada di bawah manajemen, dan juga terdapat aspek sosial yang tidak diperhatikan karena terlalu berfokus pada efisiensi. Nah, selanjutnya apa aja sih lesson learned yang dapat dipelajari dari Bapak Frederick Winslow Taylor? Yang pertama ada dengan mengoptimalkan dan menyederhanakan pekerjaan, produktivitas akan meningkat. Selanjutnya, pekerja dan manajer perlu bekerja antara satu sama lain.
Yang ketiga yaitu mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah, yang diantaranya yaitu menerapkan aturan praktis berdasarkan metode ilmiah untuk menentukan cara paling efisien untuk melakukan tugas tertentu. Seperti misalnya Bapak Taylor memperkenalkan sistem pembayaran differential rate system, yang dengan cara tersebut karyawan akan memperoleh kenaikan upah apabila berhasil melampaui standar yang telah ditentukan. Kenaikan upah tersebut dihitung secara teliti berdasarkan perkiraan kenaikan keuntungan perusahaan karena kenaikan produksi tersebut. Dengan cara semacam itu, upah menjadi fair karena ditentukan secara ilmiah. Dan dengan cara semacam itu juga, baik perusahaan maupun pekerja akan sama-sama memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya yaitu mencocokkan pekerja dengan pekerjaan mereka berdasarkan kemampuan dan motivasi serta melatih mereka bekerja dengan efisiensi maksimum. Dan yang selanjutnya, pantau kinerja pekerja, berikan petunjuk dan pengawasan untuk memastikan mereka bekerja dengan cara kerja yang paling efisien. Dan yang terakhir, mengalokasikan pekerjaan dengan benar, yang itu dengan cara manajer membuat perencanaan dan pelatihan, sedangkan pekerja melakukan tugas mereka secara efisien sesuai dengan arahan manajer. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah Bapak Frederick Winslow Taylor yaitu setiap pekerjaan dapat direkayasa untuk mendapatkan hasil yang terbaik, atau untuk setiap sistem kerja dapat direkayasa untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Melalui pendekatan scientific management tadi, perusahaan menjadi naik produktivitasnya sehingga membuat pekerja upahnya pun menjadi naik sehingga menghasilkan win-win solution di antara kedua belah pihak. Nah, hal yang dapat kita ambil yakni continuous improvement untuk perusahaan dan pekerja. Dari perspektif pekerjanya sendiri, yaitu ranah ergonomi, pekerja menjadi bekerja dengan nyaman, aman, sejahtera, karena bekerja dengan tanpa terpaksa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.